Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sastra Wiranata dengan NPM 2017 4350 1930. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi. Dengan judul skripsi saya, Perancangan Sistem Informasi Perhitungan Gaji pada Rumah Sakit Medistra menggunakan Java NetBeans. Di sini saya menggunakan metode net, di mana PPh 21 pegawai ditanggung oleh pihak perusahaan. Langsung saja kita masuk ke dalam menu login. Setelah login berhasil, kita akan masuk ke menu utama. Di sini terdapat logo, judul, alamat, serta button-button yang memiliki fungsi masing-masing seperti data pegawai. Data pegawai ini berfungsi untuk menginput, mengupdate, atau menghapus data-data pegawai. Yang kedua ada lemburan pegawai untuk menghitung berapa besaran lembur yang harus dibayarkan perusahaan terhadap pegawai. Yang ketiga data gaji pegawai untuk merincikan seluruh data pegawai. Tapi di sini tidak dicantumkan data pajak karena di sini menggunakan metode net di mana seluruh data pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Jadi data pajak ini memiliki form tersendiri. Yang keempat data pajak, disinilah menu pajak yang akan dihitung berdasarkan data gajinya dan berdasarkan status PTKP-nya dan data pegawai. Selanjutnya ada menu laporan. Di sini untuk mencetak data pegawai, mencetak lemburan, mencetak data gaji, mencetak data pajak. Kita mulai ke menu pertama, data pegawai. Berikut adalah tampilan data pegawai. Di sini terdapat beberapa variabel seperti NIP, nama pegawai, tanggal lahir, status, jabatan, NPWP, nomor rekening, tanggal masuk, nomor telepon, dan alamat. Coba kita input NIP-nya. Misalnya NIP-nya 1. Kita masukkan nama tugasnya. Jadi kita masukkan tanggal lahirnya. Lalu status, jabatannya kita masukkan, NPWP-nya kita input 5 saja. Jika tidak ada NPWP-nya bisa di strip. Selanjutnya nomor rekening. Selanjutnya tanggal masuk, mulai bekerja. Nomor telepon. Lalu alamatnya. Selanjutnya kita simpan. Maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam database. Kita coba untuk mencari data tadi. Kita masukkan saja NIP di kotak cari. NIP-nya 1 tadi. Kita klik cari. Maka di sini akan otomatis keluar data ini. Dan selanjutnya kita coba untuk mengedit. Misalnya dia berubah jabatan, masukkan misalnya jadi laboratorium. Kita klik edit data berhasil.
maka di sini datanya akan berubah menjadi laboratorium. Selanjutnya kita coba menghapus data yang sudah ada. Kita coba menghapus data ini, kita tekan hapus. Hapus data berhasil. Selanjutnya data tadi akan langsung hilang dari sini. Kita ke menu kedua, lemburan pegawai. Di sini adalah tampilan tabel lembur, di mana ada NIP, nama, tanggal, lama lembur, dan bayar. Di sini saya menulisnya lama lembur ini tuh berdasarkan jam, dan 1 jamnya itu saya tulis 45.000. Kita coba input baru. Ya, namanya Gunawan, tanggal lemburnya lalu kita masukkan lama lemburnya, misalnya dia lembur 2 jam. Kita klik hitung, maka datanya akan langsung muncul di sini 90.000, di mana 2 dikali 45.000. Selanjutnya kita simpan. Dan jika tadi ada data yang ingin dirubah, kita bisa klik, misalnya lama lemburnya ternyata 5 jam. Kita bisa klik hitung, maka datanya akan berubah di sini. Selanjutnya kita klik edit data berhasil, maka data Gunawan lemburannya berubah menjadi 225.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam data gaji pegawai. Di sini terdapat beberapa variabel dengan perincian masing-masing secara detail, seperti ada periode, NIP, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan transport, insentif, lembur, uang makan, tunjangan, uang duka, JHT pegawai, iuran pensiun, total tunjangan, total gaji bruto, total potongan, total gaji bersih. Di sini kita bisa menginput langsung dari data pegawai tadi. Nah, input NIP-nya tadi, klik 1, maka di sini akan muncul. Kita bisa masukkan periode tanggal gajiannya. Gaji pokoknya masukkan 10 juta, tunjangan transportnya kita masukkan. Selanjutnya insentif, uang makan, lalu tunjangan, uang dukanya kita masukkan, iuran pensiunnya kita masukkan. Selanjutnya kita klik hitung untuk menghitung semuanya ini, seperti JHT, total tunjangan, total gaji bruto, total potongan, total gaji bersih. Sudah dihitung, maka di sini akan terdapat rincian gaji yang didapatkan karyawan ini dalam 1 tahun. Selanjutnya kita simpan datanya, maka data tadi akan otomatis masuk ke dalam sini. Kita bisa lihat di sini ada
atau jika terlalu banyak data kita bisa klik cari. Dan dari sini sudah terlihat, kita coba untuk mengedit aja. Misalnya data gajinya ternyata tunjangannya itu lebih 900.000. Jadi kita klik hitung, maka data di sini pun akan otomatis berubah. Selanjutnya kita klik edit. Edit data berhasil. Di sini datanya langsung berubah, tunjangan keduanya. Selanjutnya kita coba untuk kembali. Kita masuk ke dalam data pajak. Berikut ada tampilan menu pajak. Di sini dalam pajak ini tidak dicantumkan sama sekali di slip gaji karena perusahaan menanggung seluruh pajak pegawai. Di sini ada beberapa variabel seperti periode, NIP, nama pegawai, jabatan, gaji pokok, tunjangan tidak tetap, gaji per tahun, status, JHT, biaya jabatan, gaji neto, PKP, tarif PPh 21, tarif PPh 21 sebulan. Dalam status ini terdapat juga TK1, TK2, TK3, K0, K1, K2, K3, K10, K1, K12. Di sini kita coba menginput data gaji pegawai yang sudah kita hitung tadi. Masukkan datanya. Masuk, kita coba klik. Maka di sini akan otomatis terisi seperti tanggal, jabatan, nama, gaji pokok, tunjangan tidak tetap, dan JHT-nya. Selanjutnya kita masukkan statusnya. Kita gunakan TK. Kita klik hitung. Maka di sini langsung keluar otomatis berapa gaji per tahunnya, berapa JHT, berapa biaya jabatannya, berapa gaji neto, berapa PKP-nya, berapa tarif PPh 21-nya, dan berapa tarif PPh 21 per bulan. Selanjutnya kita simpan. Maka data tadi akan otomatis masuk ke dalam tabel pajak. Selanjutnya kita coba untuk mencetak ke menu laporan. Dalam menu laporan ini terdapat 4 report seperti laporan data pegawai, laporan gaji pegawai, laporan lemburan pegawai, dan laporan data pajak. Kita coba untuk mencetak laporan data pegawai. Berikut adalah tampilan report data pegawai. Ada rincian NIP, nama, tanggal lahir, status, jabatan, nomor rekening, tanggal masuk, nomor telepon, serta ada alamatnya. Di sini juga ada tanggal cetaknya. Jakarta, Sabtu 21 Agustus 2021. Di sini kita close, kita masuk ke report kedua, yaitu laporan lemburan pegawai. Dalam laporan lemburan pegawai ini terdapat dengan jelas NIP, nama pegawainya, siapa aja yang lembur, tanggal lemburnya tanggal berapa, lama lemburnya berapa jam, di sini dengan jelas. Lalu ada jumlah yang harus dibayarkan, di sini tercantum juga dengan jelas. Di sini ada tanggal cetaknya juga. Selanjutnya kita masuk ke laporan data pajak. Dalam laporan data pajak ini enggak satu-satu, tapi semua karyawannya akan tercantum di sini secara detail. Di sini langsung kelihatan berapa gaji pokok, gaji per tahun, tunjangan, status, JHT, biaya jabatan, gaji neto, PKP, PPh 21 dan PPh 21 per bulan. Di sini juga tercantum ada tempat dan tanggalnya untuk mencetaknya. Selanjutnya kita coba keluar, kita masuk ke dalam laporan gaji pegawai. Di sini biasanya digunakan untuk slip gaji. Di sini menggunakan parameter, jadi kita bisa memilih data yang kita ingin cetak
atau bisa kita klik cari. Coba kita tinggal pilih di sini, kita klik cetak. Maka yang akan dicetak data NIP1. Di sini terlihat juga dengan jelas berapa gaji pokok, tunjangannya, lembur, uang makan, uang duka, iuran pensiun, tunjangan 3-nya, gaji bruto, potongan, dan gaji bersih. Di sini juga terlihat ada tercantum dengan jelas tempat dan tanggal cetak laporannya. Dengan jelas Jakarta Sabtu 21 Agustus 2021. Baik, berikut adalah presentasi yang saya sampaikan terkait dengan aplikasi yang sudah saya buat. Sebelumnya sudah saya informasikan fitur dan metode yang saya gunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata atau bahasa yang saya gunakan dalam mempresentasikan tadi. Sekian aplikasi yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.